Ada satu hal yang tidak diumumkan secara besar-besaran di Eropa, tapi pelan-pelan mulai membentuk satu kesimpulan yang sangat serius. Sebuah kapal induk legendaris Italia, Giuseppe Garibaldi, dikabarkan sudah masuk ke tahap yang hampir tidak bisa dibalikkan lagi. Tidak ada konferensi pers besar, tidak ada pengumuman resmi yang dramatis. Tapi yang terjadi di balik layar justru jauh lebih menarik, karena semua jalur politik di Italia perlahan mengarah ke satu titik yang sama. Dan Indonesia tiba-tiba muncul sebagai nama tujuan utama. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar hanya transfer biasa? Atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum sepenuhnya terlihat? Dalam beberapa minggu terakhir, dokumen dan laporan dari berbagai media pertahanan Eropa mulai menunjukkan pola yang sama. Nama Giuseppe Garibaldi terus muncul, bersama satu negara di Asia Tenggara, Indonesia. Dan yang membuatnya menarik, proses ini tidak berjalan seperti pembelian militer biasa, tapi seperti sebuah proses yang sudah dikunci langkah demi langkah. Menurut laporan Lecce Corriere della Sera, seluruh komisi parlemen Italia disebut sudah memberikan lampu hijau terhadap skema transfer ini. Artinya, keputusan ini bukan lagi di tahap diskusi, tapi sudah masuk ke tahap struktur politik yang hampir final. Untuk memahami kenapa ini penting, kita harus lihat sistem Italia. Di sana, keputusan strategis tidak bisa hanya disetujui satu pihak, harus melewati dua kamar, Senat Camera dei Deputati, dan disinilah yang menarik terjadi. Menurut Rivista Italiana Difesa, Komisi Pertahanan Senat sudah lebih dulu menyetujui transfer ini, lalu diikuti oleh Camera, dan ketika dua lembaga ini sudah setuju, maka secara politik hampir tidak ada lagi ruang untuk penolakan. Di dokumen resmi parlemen muncul istilah valutazione favorevole, yang artinya sederhana tapi penting. Tidak ada keberatan lagi dari sisi hukum maupun politik. Tapi di titik ini muncul pertanyaan besar, kenapa proses ini terlihat begitu mulus? Karena dalam kebijakan militer Eropa, hal seperti ini jarang terjadi tanpa perdebatan panjang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan rencana alternatif pun mulai menghilang satu persatu. Menurut La Gazzetta del Mezzogiorno, opsi menjadikan Garibaldi sebagai museum resmi sudah dihentikan. Alasannya, biaya terlalu tinggi, tidak ada dukungan finansial, dan ini penting. Karena ketika satu-satunya opsi lain hilang, maka jalur yang tersisa menjadi satu arah. Bukan hanya politik yang bekerja di balik layar. Menurut Naval News, transfer ini juga membuka peluang kerja sama industri pertahanan jangka panjang antara Italia dan Indonesia. Dan ini bagian yang sering tidak terlihat publik. Dalam dunia militer modern, kapal bukan hanya aset perang, tapi juga alat diplomasi dan ekonomi. Dan ketika industri ikut masuk, keputusan biasanya menjadi sangat sulit untuk dibatalkan. Di sisi lain, Indonesia juga mulai menunjukkan sinyal kesiapan. Antara News melaporkan bahwa Indonesia siap menerima kapal tersebut sebagai bagian dari penguatan TNI AL. Artinya, dua sisi dari proses ini bergerak ke arah yang sama. Dan dalam banyak kasus geopolitik, ketika dua negara sudah sinkron seperti ini, proses biasanya hanya tinggal soal waktu. Sekarang kita sampai pada bagian paling penting. Secara resmi, proses ini masih belum selesai. Tapi secara struktur, parlemen sudah setuju, alternatif sudah hilang, faktor ekonomi sudah masuk. Kedua negara sudah bergerak searah dan di titik seperti ini dalam kebijakan internasional, biasanya tidak ada lagi kejutan besar. Hanya ada satu hal yang tersisa. Namun ada satu pertanyaan yang belum benar-benar dijawab. Jika semuanya sudah hampir final, kenapa tidak ada pengumuman besar dari Italia? Dan lebih penting lagi, apakah ini benar-benar hanya transfer kapal induk biasa atau bagian dari strategi yang jauh lebih besar yang belum terlihat ke publik? Karena beberapa keputusan militer mungkin tidak pernah diumumkan pada saat yang kita kira,